Selamat pagi bagi kita semua. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Namun marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hidup kita dalam doa. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu untuk berkat yang telah kami terima hari yang baru di pagi hari ini. Kami akan memulai aktivitas, namun biarlah kiranya firman Tuhan yang akan kami dengarkan menjadi pelita dan tongkat dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siraman rohani di pagi hari ini diambil dari kitab 2 Petrus 1 ayat 5. Demikian dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Kekasih Kristus, pernah disebutkan dalam suatu ilustrasi dalam bentuk fabel yang mengisahkan bagaimana dua orang bekerja sama dalam upaya membantu ketidakmampuan masing-masing. Kedua orang tersebut adalah si buta yang bertemu dengan si lumpuh. Keduanya berencana hendak pergi ke suatu pertunjukan. Namun karena keterbatasan, keduanya tidak dapat menghadiri pertunjukan tersebut. Namun, apakah keterbatasan menghambat rencana untuk hadir dalam kegiatan itu? Ternyata tidak. Sebab keduanya dapat bekerja sama, di mana si lumpuh mengajak si buta dan menjelaskan apa tugas dan tanggung jawab masing-masing. Si buta mengangkat si lumpuh di pundaknya dan si lumpuh menunjukkan jalan ke pertunjukan tersebut. Setelah di tempat itu, si lumpuh meminta si buta membawanya lebih dekat ke pertunjukan itu agar ia dapat melihat dengan jelas seluruh pertunjukan itu serta memberitakannya secara langsung kepada si buta, sehingga baik si lumpuh maupun si buta sama-sama menikmati pertunjukan tersebut. Dan bahkan ketika kembali ke tempat asal mereka dalam sukacita serta bersendai gurau. Alangkah indahnya kebersamaan yang menghasilkan keindahan karena keseimbangan, saling melengkapi, menjadi satu, utuh dan menyeluruh. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar kata agar bertumbuh dalam iman. Hal itu berarti iman yang kita miliki haruslah menjadi iman yang matang dan dewasa serta bertanggung jawab. Bagaimana agar orang beriman dapat melakukannya? Rasul Yakobus dalam 2 ayat 17 mengingatkan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, setiap orang percaya harus mengalami pertumbuhan iman dengan senantiasa bersandar pada Yesus Kristus yang menjadi pusat iman percaya. Inilah yang ditekankan dalam nas ini, kata justru karena itu. Pertanyaannya, karena apa? Iya, karena kuasa ilahi yaitu Roh Allah telah dianugerahkan kepada orang percaya yang memampukan umatnya masuk dan senantiasa berada dalam pengenalan yang benar akan Dia. Kuasa itulah yang telah memanggil orang percaya untuk senantiasa hidup dalam kebenaran dan kesalehan, sehingga dengan demikian termulialah nama Tuhan. Setiap orang percaya dengan sungguh-sungguh terpanggil dengan sukacita dan ketekunan melakukan perbuatan baik, bukan karena terpaksa atau dipaksa atau oleh karena iming-iming, tetapi karena terlebih dahulu sudah menerima dan mengalami sukacita dalam Kristus, karena sudah ditebus dan sudah diselamatkannya. Namun kesungguhan tersebut harus tetap dibarengi dengan kebajikan sebagai bagian aktualisasi buah iman yang dimilikinya dan sebagai bukti iman yang bertumbuh.
Demikian juga setiap orang percaya harus mau dan mampu menerima dan menghidupi ilmu dan pengetahuan di dalam takut akan Tuhan. Sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadi berkat yang melengkapi kebajikan serta menampakkan sinar terang kebenaran dan kesalehan melalui hidupnya. Kekasih Kristus. Lebih lengkap dalam ayat berikutnya dijelaskan proses pengenalan akan Kristus yang dilakukan dengan giat akan menempatkan hasil. Dalam tugas dan tanggung jawab yang diemban sebagai bagian daripada panggilan dan pilihan Allah, yaitu memiliki keselamatan yang hidup serta menjadi pewaris kerajaan yang kekal. Inilah langkah dan pertumbuhan iman itu sebagaimana dinyatakan dalam kitab Petrus. Yang pertama sekali adalah dasar hidup dalam kasih, baik pada saudara-saudari dan semua orang. Karena dari sanalah kita akan menerima dan dimampukan untuk hidup saleh, hidup tekun, menguasai diri, dibekali dengan pengetahuan, dipenuhi kebajikan, dan kita akan bertumbuh dan berkembang dalam iman. Dengan demikian melangkah dalam iman merupakan cara dan sifat dan tujuan orang percaya dalam mendewasakan imannya. Salah satu orang terkaya dunia pernah mengatakan demikian. Anda boleh punya ilmu, punya energi, tapi jika Anda tidak punya integrasi dalam menghadirkan hidup menjadi berkat, maka akan sia-sialah segala sesuatu dan anggaplah apa yang Anda punya adalah tiada. Kekasih Kristus. Karena itu, Amsal Sulaiman mengatakan, jagalah hidupmu dengan segala kewaspadaan karena dari sana terpancar kehidupan. Untuk itu marilah kita hidup dalam iman, percaya serta senantiasa dihidupi oleh Roh Allah yang memampukan kita untuk bersaksi dan mampu untuk menyaksikan. Ya Abba, ya Bapa, baginyalah kekuasaan, kehormatan dalam kehidupan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi yang telah senantiasa menumbuhkan iman percaya bagi kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami tetap senantiasa Tuhan kendalikan di dalam iman percaya kami melangkah dan bertumbuh di dalam iman, kasih, dan pengharapan. Berilah kami senantiasa hikmat dan kebajikan, dan mampukan kami untuk dapat semakin menyerap ilmu dan pengetahuan di dalam takut akan Tuhan, sehingga iman kami senantiasa ditambahkan kebajikan dan pengetahuan melalui Roh-Mu yang kudus. Terimalah kami Tuhan, dan kuasailah kami hidup kami, dan demikian juga satu hari ini tangan kasih-Mu menyertai kami. Berilah kekuatan, berilah pertolongan, dan hidupilah kami dengan pengharapan yang hidup, sehingga kami baik dalam berkarya, baik dalam bertindak, berbuat, apapun dalam keadaan kami, senantiasa kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Rohul Kudus menyertaimu. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berkarya di dalam Tuhan, dan biarlah kiranya Roh Tuhan memampukan kita untuk giat berkarya di ladangnya, di dalam pelayanan kita masing-masing. Shalom.